Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Nida Siti Fadilah dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit, Bu, untuk menjelaskan materi yang nanti akan saya sampaikan. Ya. Sebelumnya ini Ibu materinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gastritis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebih atau meningkatnya asam lambung sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung seperti teriris atau nyeri pada ulu hati. Nah, apakah Ibu pernah mengalami ya? Nah, gastritis itu bisa juga disebut dengan penyakit mah yang tanda gejalanya itu seperti nyeri ulu hati atau nyeri epigastrum atau kalau bahasa Sundanya mah nyeri hulu angan ya Bu. Nah, ya gitu. Nah, terus apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gastritis? Nah, seperti yang dilihat, yang pertama yaitu bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua yaitu terlalu banyak mengonsumsi obat pereda nyeri seperti aspirin. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita sakit, jangan terlalu sering mengonsumsi obat analgetik atau obat pereda nyeri. Yang ketiga yaitu merokok. Mungkin kalau ibu merokok mah enggak ya, karena perempuan. Yang ketiga, yang keempat alkohol. Kemudian yang kelima terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas ataupun asam. Apakah ibu masih mengonsumsi makanan pedas? Enggak. Ya, dan yang terakhir yaitu stres. Jadi untuk agar kita bisa menghindari penyakit itu, maka kita harus menghindari stres Ibu. Jadi pikirannya harus positif ya, seperti itu. Kemudian apa aja sih tanda gejala gastritis itu? Nah, yang seperti Ibu lihat di sini bahwa tanda gejalanya yang saya sebutkan tadi juga, yang pertama yaitu nyeri ulu hati atau nyeri epigastrum. Nah, Ibu kalau misalkan sakit mah yang dirasanya seperti apa? Perut kembung. Kayak gitu, betul. Terus mual sampai muntah juga ya. Sampai-sampai hilang nafsu makan ya Bu, karena kalau yang namanya mah itu kan hilang nafsu makan, jadinya tuh perut teh cepat kenyang gening gitu. Terus yang selanjutnya buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Ini sih jarang sebenarnya mah, cuman ada gitu di sebagian yang kayak gitu. Terus bagaimana sih diet untuk penderita gastritis? Yang pertama yaitu frekuensi makan. Jadi jangan dibiarkan perut itu kosong, jadi harus tetap diisi. Jadi nggak apa-apa makannya sedikit-sedikit asalkan sering daripada banyak kemudian nanti dikeluarkan lagi gitu. Terus jenis makanannya, hindari makanan-makanan yang pedas, kemudian yang asam, dan buah-buahan yang masih mentah kayak gitu. Terus porsi makannya yang saya tadi, porsi makannya itu nggak apa-apa nggak banyak juga, yang penting mah sering ya, meskipun sedikit juga nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mencegah gastritis? Yang pertama yaitu hindari makanan yang pedas ya Bu. Terus hindari makanan-makanan yang asam. Terus kalau misalkan ibu suka ngopi nggak? Enggak. Nah, kalau misalkan enggak mah, nah kayak kopi, teh, terus minuman-minuman yang bersoda juga gitu harus dikurangi. Terus usahakan jadwal makan teratur. Jadi meskipun kayak ada kesibukan ataupun lagi gimana-gimana harus tetap jadi yang saya bilang tadi, ketika kita merasa sakit jangan dikit-dikit langsung beli obat warung, mengonsumsi obat warung. Jangan dulu kayak apa ya,
kalau misalkan ya sakit mah gitu, nah itu teh kayak kebiasaan makannya itu nggak teratur, sering makan pedas atau makannya kayak sarapan tuh jarang. Nah kalau sekarang mah harus dibiasakan, meskipun sibuk atau apapun pagi-pagi teh harus tetap makan dulu. Terus nggak apa-apa, nggak banyak juga, yang penting mah ada yang masuk. Kemudian ya, yang terakhir ini yang paling penting itu harus bisa mengelola stres dengan baik gitu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran gitu, dibawa enjoy aja. Terus ada nih pengobatan alami yang bisa ibu konsumsi ketika ibu mengalami gastritis, itu seperti kunyit, kemudian jahe, ada madu, akar manis, ada dan daun mint. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Tapi Ya. penyakit ini bisa sembuh atau bagaimana gitu? Oh iya, sebenarnya ini penyakit gastritis ini sih kayak dianggap enteng, tapi kalau misalkan dibiarkan itu nantinya akan parah gitu. Jadi kalau dikatakan bisa sembuh ya bisa, seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalkan ibu bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan gastritis ya insya Allah gitu. Tapi kalau misalkan terus dibiarkan dan ibu tetap kayak mengonsumsi sesuatu yang bisa menyebabkan gastritis itu, maka akan menambah keparahannya Bu, seperti itu. Iya. Ibu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Semoga ibu bisa menerapkan apa yang tadi saya sampaikan. Semoga ibu juga selalu sehat Amin. ya, dan bisa juga mengamalkan apa yang tadi saya sampaikan. Iya. Insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.